Dalam bahasa Jawa ojo manut apa rubuhe gedang, tapi waca niki sing mbok pilih iku, sing mbok ikuti iku bener apa enggak. Jauh panggang dari api. Aku datang ke Semit itu masih rasis, dan yang menghancurkan apa isi kepalaku yang rasis itu ya Herman. Kawan viewers, sebelum nonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share ke orang-orang yang kalian sayang. Halo, jumpa lagi kawan viewers dengan aku Trio Marpaung. Masih dalam program yang sama, merawat ingatan, melawan lupa. Kali ini teman bicaraku Andi Ambon biasanya dipanggil teman-teman. Ini salah satu tokoh gerakan mahasiswa 90-an, dan kita akan bercerita sama beliau ini, pengalaman dia bagaimana mengorganisir, dikejar-kejar Soeharto dengan tentaranya. Kita akan saksikan. Dik, suwe gak ketemu? Ya, Pak. 20 tahun lebih. Iya. Topinya Che Guevara. Cocok jika hatimu tergetar marah karena banyak utang, kau adalah kawanku. Oke, Dik. 90-an kau jadi aktivis, memilih peranan itu. Ya, padahal jajannya kan kuliah wis enak, ya kan? Digandrungi cewek-cewek. Wah. Tapi kamu memilih di jalan, memilih mengorganisir buruh dan sebagainya. Kenapa Dik? Kok milih jadi aktivis lo? Kenapa? Ya menginginkan Indonesia yang lebih baik gitu, awal ideal. Indonesia baik itu gimana? Semasa remaja aku kan melihat di sekitarku banyak orang miskin gitu. Dan pada saat itu aku udah politis gitu ya. Aku udah bergabung di sebuah partai yang punya figur sesuai dengan figur yang aku gandrungi gitu ya, Karno. Terus dari situ pertama aku, oh ini bisa berubah lewat ini, tapi pada kenyataannya tidak. Akhirnya Siapa figurmu? Bung Karno. Oh, Soekarno. Soekarno. Jadi cita-cita beliau itu nggak terwakili lah dengan partai ini. Akhirnya saya mencari-cari alternatif apa yang bisa untuk ke sana gitu kan. Sampai sempat terjerumus ke LSM segala macam gitu ya. Itu singkat katanya kenapa saya mencari-cari gerakan pada masa itu. Tahun berapa itu Dik? Kamu memulai masuk Kalau berpartai? Tepatnya pada saat aku memilih pertama kali. Tahun? Tahun 87? 92? Iya, 87 ya. 87. Nah, waktu itu aku hanya melihat sebuah partai yang membawa idolaku gitu kan. Foto idolaku. Tapi setelah terlibat, ternyata partai ini tidak memperjuangkan itu. Tidak memperjuangkan cita-cita figur yang aku gandrungi itu, Bung Karno. Dan itu saya bisa menyimpulkan ketika saya baca buku di bawah bendera revolusi itu, di mana ide-ide Bung Karno termaktub di dalamnya itu. Tuh, kamu kok bisa dapat buku di bawah bendera revolusi? Nah, kebetulan waktu aku pulang kampanye,
ketahuan sama nenekku. Dan nenekku punya buku itu. Pesannya dia jangan ikut robohnya pisang. Dalam bahasa Jawa ojo manut apa rubuhe gedang, tapi waca niki sing mbok pilih iku, sing mbok ikuti iku bener apa enggak. Oke. Nah, setelah saya baca buku itu ternyata jauh panggang dari api gitu loh, yang namanya partai. Jauh panggang dari api. Cuma memang satu-satunya yang partai yang digandrungi kaum muda yaitu pada saat itu gitu. PDI Pro Mega. Belum, sebelum Romega dulu. Oh, masih PDI. Ya, masih PDI. Tapi memang waktu itu di dalamnya ada Gonjang-ganjing sudah berusaha di anaknya Soekarno gitu. Anak Soekarno masih belum ketua waktu itu ya? Belum ya? Guru sama Mega itu waktu itu masih ya anggota lah. Oke, terus kamu terlibat aktif di dalam gerakan ketika melihat bahwa ini PDI ternyata kok berbeda sama yang kamu harapkan, sama yang pernah kamu baca ya. Terus apa pilihanmu kemana? Kamu berhenti terus kuliah atau nyari-nyari organisasi lainnya? Ya, aku tetap mencari, bahkan mengorganisir kawan-kawanku yang ada yang seide gitu kan pada masa itu. Cuma ya belum ada gambaran untuk mendirikan partai, itu belum ada. Terus makanya akhirnya ya kita mendirikan Mapala. Terus aktif di lingkungan gitu kan. Di lingkungan pun ya berbenturan dengan mereka-mereka itu. Kroni-kroni Soeharto macam itu. Di dekat perumahanmu itu pakai Golkar ya? Oh, kandangnya Golkar. Kandangnya Golkar ya? Iya. Nah terus sampai kemudian itu kan kamu kuliah nang Ambon ya? Iya. Iya, kuliah nang Ambon. 90-an aku kuliah di Ambon. Nah terus kemudian ini kan kamu kan balik ke Surabaya bergabung sama Semit pada akhirnya. Iya. Itu gimana? Kok bisa kamu tahu Semit dari mana? Di Ambon kan belum ada Semit. Waktu itu aku ketemu di kampung tuh biasa anak mudanya yang kuliah ataupun lulus SMA itu sering ngumpul dan ada komunitas yang kalau ngumpul itu diskusi gitu. Nah, diskusi mulai sembarang kalir lah. Ya namanya anak muda pada saat itu kan, kalau nggak cewek, ya terus hedon gitu kan, ngombe, dan nyenggol di persoalan politik juga, ekonomi, politik itu semua kita bahas. Tapi ya pembahasannya ya nggak ini banget gitu ya, nggak tajam banget, tapi tetap bersinggungan dengan politik. Nah di situ terlihat juga kelompok, walaupun misalnya di situ kandang Golkar, tapi yang nggak sepakat dengan pemerintahan yang ada ini, dengan rezim Soeharto pada saat itu juga ada. Terus kebetulan aku ketemu dengan salah satu yang PDI juga. Tetangga nih? Ya, tetangga. Nah, kebetulan pada saat itu di PDI yang namanya Aberson itu lagi mengkritisi tentang 5 undang-undang politik. Nah, kalau ini kita memang kita amini dan kita sepakat dengan ide Aberson pada saat itu. Cuma dui fungsi ABRI itu
dan salah satu apa Nggak alat disenggol Mbak Biarso, kan? ya alat penekan untuk munculnya demokrasi ini nggak disenggol. Nah, terus di PDI sendiri ya seperti itu memang ya. 5 undang-undang politik memang dikritisi. Tapi kemudian si kawanku ini harus ada masa aksi kalau mau perubahan. Nah ini kita ngutip pidatonya Soekarno yang termaktub di buku Di Bawah Bendera Revolusi. Ya. Hanya masa aksi yang bisa merubah. Terus sentimen dari dalam kita pada masa itu kan juga bahwa mahasiswa itu agen perubahan. Oke. Tapi kalau nggak terorganisir ya sama saja. Kita mencari. Kalau Cipayung kita udah tahu lah karakternya, mereka nggak bakalan Turun jalan. melawan. Atau nggak bakalan ini, bukan melawan, tapi nggak bakalan membangun masa aksi tersebut. Terus kita melihat satu tawarannya waktu itu FKMS gitu ya. Tapi aku nggak begitu ini dengan Oh, dari mana FKMS? dari kawan ini Oh, yang berarti. ngajak aku ke FKMS. Oke. Tapi aku lebih jangan itu. Kalau dari isunya ini yang kita cari. Akhirnya kawan tersebut aku suruh di mana sekretariatnya, ayo kita samperin. Smith iki. Ya. Oke. Nah waktu itu Kawan iku sapa? si Joko. Oh, Joko. Ya, Joko waktu itu mahasiswa Ubara Oh. dan dia Berarti kadernya PDI pada masa itu. Oh, gitu. Dan kampungnya dia memang Basis kampung PDI. basis PDI. Oke, benar sampai saiki ya. Nah itu dia ngajak ke FKMS, sama aku tolak, aku kasih tahu ini kalau kita mau nyari yang serius, pertama dari isu, Jadi terus konco gerakan. kan Mbak Joko iki kanca lawas ya. Dia temennya tetanggaku. Oh, alah. Nah ketemu di komunitas itu. Tak pikir kowe Mbak Joko iku kenal pas di Semut. Enggak. Kanca lawas kan Mbak Joko ya. Ya. Kanca mendembak pisan ya. Oh enggak. Apa enggak? Kalau mabuk enggak. Oke, akhirnya ketemulah Smith ini. Ya. Kalian datang. Kita datang. Sempat dicurigai juga. Ya. Iki sopo? Nah, orang nggak di ini mau. Gak diorganisir kok datang. Karena apa? Kandang macan. Ya. Dan ya gitulah, pada masa itu sangat sensitif dan apa ya, protektif banget gitu kan orang-orang. Kita dianggap intel. Intel. Tapi aku nggak surut dengan itu. Memang waktu itu dan aku datang ke Semit itu masih rasis. Kamu masih rasis ya? Masih rasis. Rasisme apa? Anti Cina, anti Golkar. Anti Cina, anti Golkar. Iya. Nah, anti Golkar gak rasis tuh, bener tuh. Enggak, yang anti Cina. Anti Cinanya. Pemanil anti Batak, tambah rasis kamu. Oke. Pada saat itu seperti itu. Orang pertama siapa yang ketemu nang Smith nih? Seingatku waktu itu Bimo. Bimo Petrus. Iya. Oke, Bimo Petrus. Bimo Petrus, dan aku bahagia sekali ketemu dia. Karena Kawan viewers, Bimo Petrus ini adalah aktivis Smith yang hingga hari ini masih belum jelas nasibnya, dihilangkan oleh negara dan belum diusut tuntas oleh negara. Oke, lanjut bro. nah aku sangat bahagia sekali karena sebelum aku ketemu Bimo Petrus aku udah punya informasinya. Dia yang ikut aksi di Kedutaan. bukan, dia yang ikut aksi mogok makan di Oh, DPRD Jawa Timur. salah satu Ya. aktor yang melakukan aksi mogok Iya, makan iya. dan diserang oleh Diserang preman. oleh preman. Sampai waktu ketemu itu dia masih pakai krek Oh, gara-gara itu. Oke. Itu tahun 96? 95 kan? 96 ya? 96, Makassar 96. Negara. Ah. Makassar Negara.
Nah, ya habis Makassar berdarah itu. Makassar berdarah, semit aksi, mogok makan. Berarti aksi semit di Kodam 30 orang ikut? Ikut. Oh ya, itu aksi yang harus diceritakan dan belum pernah diceritakan itu. Ya terus, kalau diorganisir, dikasih tugas pertama nggak? Kan biasa semit itu ngasih nih, Ya, diuji. tugas pertama itu justru yang ngasih aku Herman. Oh Herman ya? Iya. Dan Herman itu juga sampai saat ini, Herman masih hilang. dan yang menghancurkan isi kepalaku yang rasis itu ya Herman.